Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Langsung saja ya, apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas? Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat, sedangkan surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur surat pribadi. Apakah kalian sudah tahu? Nah, ternyata dalam membuat surat pribadi ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama, yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, tujuan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Yang terakhir, identitas pengirim surat. Jadi, dalam membuat surat pribadi, kalian harus menuliskan keenam unsur tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari surat pribadi beserta keterangannya tadi ya. Ini adalah contoh surat berdasarkan unsur-unsurnya. Jakarta 09 September 2016. Ini merupakan contoh dari penulisan tempat dan tanggal penulisan surat. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Ini merupakan contoh penulisan dari tujuan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan salam pembuka. Apa kabar Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. Ananda sangat rindu kepada Bapak dan Ibu di Yogyakarta. Kapan Bapak dan Ibu pulang ke Jakarta? Tolong kabarkan jika Bapak dan Ibu akan pulang ke Jakarta. Ananda dan keluarga di sini akan menunggu kedatangan Bapak dan Ibu. Sekian dulu surat dari Ananda. Ananda tunggu balasan surat dari Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan isi surat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan contoh dari penulisan salam penutup. Dan yang terakhir, salam rindu, Sinta Bajwa, merupakan contoh penulisan identitas pengirim surat. Nah, bagaimana? Kali ini kalian sudah paham kan? Bagaimana cara yang baik dan benar dalam menulis surat pribadi? Ternyata, di dalam membuat surat pribadi, kalian harus memperhatikan keenam unsur-unsur tersebut. Baik tempat tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Jika kalian sudah paham, mari kita bahas tentang perbedaan yang kedua, yaitu tentang surat dinas. Surat resmi atau surat dinas. Apa itu? Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan,
surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari surat resmi beserta contohnya ya. Ternyata di dalam menulis surat dinas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang penggunaan bahasanya. Namun, bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibandingkan dari surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Ini adalah merupakan unsur-unsur dalam menulis surat resmi. Saat kalian akan menulis surat resmi, kalian harus memperhatikan ke-11 unsur tersebut. Ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas pengirim, dan salam penutup. Jadi, unsur-unsur dalam membuat surat resmi ada 11. Nah, berikut ini adalah contoh surat resmi berdasarkan penjelasannya ya. Yang pertama, Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nah, ini adalah contoh dari penulisan kepala surat atau kop surat. Nah, ciri-cirinya surat resmi atau surat berdinas itu memiliki kop surat. Yang kedua, ini adalah contoh penulisan nomor surat. Yang ketiga, ini adalah contoh penulisan tanggal surat. Yang keempat, ini adalah contoh penulisan lampiran surat. Yang kelima adalah contoh penulisan perihal surat. Yang keenam, contoh dari penulisan alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, ini merupakan isi surat. Yang kesembilan, penutup surat. 10, salam penutup. 11, identitas pengirim surat. Nah, jadi di dalam membuat surat resmi, kalian harus memperhatikan ke-11 unsur tersebut. Nah, sudah tidak bingung kan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Jika kalian masih kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Sekian pembelajaran kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.